Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan pemaparan David Wood, di mana dia menemukan kesamaan narasi dalam Injil dan tulisan Rasul Paulus dalam beberapa hadis. Dari kesamaan narasi ini, teman-teman simpulkan sendiri apakah ini nyontek atau tidak. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam yang cukup provokatif. Sumber kita kali ini adalah David Wood, yang dalam salah satu materinya mengajukan klaim bahwa ada bagian-bagian dari ajaran Islam yang ia yakini meniru langsung dari Perjanjian Baru. Wood ini menyajikan 5 contoh spesifik yang menurutnya menunjukkan adanya peniruan teks. Jadi, mari kita bedah satu persatu klaim ini untuk memahami dasar argumennya. Tentu. Yang akan kita lihat adalah perbandingan berdampingan antara ayat-ayat Alkitab dan kutipan dari hadis. Fokus kita nanti ada di detail dan juga struktur narasi yang disorot oleh Wood sebagai semacam bukti gitu. Ini bakal jadi kajian yang menarik tentang persinggungan teks-teks keagamaan. Yesus yang menyebut dirinya anak manusia digambarkan akan duduk di tahta kemuliaannya. Betul. Dia memisahkan manusia, kayak gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, kepada mereka yang di sebelah kanan atau domba, dia berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan puncaknya di sini, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi, perbuatan baik ke sesama itu disamakan dengan perbuatan baik langsung kepada Yesus. Nah, yang menarik di sini adalah perbandingannya dengan sebuah hadis Sahih Muslim. Dalam hadis tersebut, pada hari kebangkitan, Allah dikatakan akan berfirman, "Wahai anak Adam, aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku." Terus manusia bertanya kan, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau Tuhan semesta alam?" Oke. Dan Allah menjawab, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan sakit, tapi engkau tidak menjenguknya? Kalau saja engkau menjenguknya, engkau akan menemukan aku di sisinya." Pola yang sama ini berlanjut untuk rasa lapar dan haus. Polanya sangat mirip ya. Ada figur ilahi yang mengidentifikasi dirinya dengan orang yang menderita. Sakit, lapar, haus. Tapi ada pergeseran penting di sini kan? Tepat. Di Perjanjian Baru, Yesus adalah hakim yang mengatakan, "Kamu melakukannya untuk aku." Sementara di hadis, Allah yang mengatakan hal serupa, tapi frasanya, "Engkau akan menemukan aku di sisinya." Betul sekali. Dan pergeseran subjek inilah yang menjadi inti argumen Wood. Dia menggunakan kesamaan konsep dan frasa ini untuk bertanya, jika Yesus mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang diucapkan Allah pada hari penghakiman, siapakah Yesus menurut narasi ini? Jadi dia memakai ini untuk menantang audiensnya. Oke, klaim kedua berpusat pada deskripsi tentang surga. Dalam surat 1 Korintus pasal 2, Rasul Paulus menulis, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Sebuah kalimat yang sangat puitis ya. Betul. Dan perhatikan urutannya di sini. Mata, lalu telinga, lalu hati. Ini jadi penting. Nah, Wood kemudian membandingkannya dengan hadis Sahih Bukhari, di mana Nabi Muhammad meriwayatkan firman Allah. Allah berfirman, "Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh hal-hal luar biasa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah dapat dibayangkan oleh hati manusia." Wah, ini sih kemiripannya mencolok banget. Betul. Bukan hanya kontennya, mata, telinga, hati, tapi urutannya juga sama persis. Dan disitulah argumen Wood. Dia bilang ini bukan kebetulan. Kemiripan yang sangat presisi ini menurut dia nggak mungkin terjadi secara independen. Lalu dia bertanya ke audiensnya, mana yang lebih mungkin? Allah meniru Rasul Paulus atau Muhammad yang meniru tulisan Paulus? Jadi ini argumennya soal plagiarisme struktural gitu ya, bukan cuma ide. Tepat sekali. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Ini soal doa. Banyak dari kita mungkin akrab ya dengan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus dalam Injil Matius pasal 6. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, Wood lalu menyajikan sebuah hadis dari Sunan Abu Daud. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad mengajarkan sebuah doa untuk orang yang menderita. Bunyinya begini,
Tuhan kami adalah Allah yang ada di sorga, kuduslah namamu, perintahmu berkuasa di langit dan di bumi, ampunilah kami atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Pembukanya, Tuhan kami adalah Allah yang ada di sorga, kuduslah namamu. Itu kedengarannya memang sangat mirip ya, dengan doa Bapa kami. Tapi sepertinya ada catatan penting soal hadis ini. Ada, dan ini sangat penting. Wood sendiri mengakuinya dalam sumbernya. Hadis ini diklasifikasikan sebagai daif atau lemah. Artinya, rantai perawinya itu tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar doktrin. Loh, kalau statusnya lemah, kenapa Wood tetap mengajukannya sebagai argumen? Pertanyaan bagus. Strateginya di sini agak berbeda. Dia tetap mengajukan pertanyaan ke audiensnya. Dia bilang, terlepas dari statusnya, apakah kemiripan ini menunjukkan peniruan doa Bapa kami? Atau, katanya lagi, apa mungkin ini doa yang dibuat oleh seorang muslim di kemudian hari yang meniru doa Bapa kami, lalu mengaitkannya secara keliru kepada Nabi Muhammad? Jadi dia membiarkan pertanyaan itu menggantung. Jadi dia tetap menanamkan gagasan adanya pengaruh ya. Oke, lanjut ke contoh keempat. Ini berasal dari kisah Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 20. Setelah Thomas menyentuh luka-luka Yesus dan percaya, Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sebuah kalimat yang sangat terkenal. Ya, sangat. Wood kemudian mengutip sebuah hadis dari Musnad Ahmad. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad dilaporkan berkata, "Berbahagialah mereka yang beriman kepadaku dan melihatku, dan diberkati 7 kali lipat adalah mereka yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku." Diberkati 7 kali lipat ya. Betul. Di sini argumennya adalah kemiripan konsep yang hampir identik, memberikan pujian atau berkat khusus bagi orang-orang yang beriman tanpa pernah bertemu langsung secara fisik. Kalimat "berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya" jadi inti perbandingannya. Tepat. Wood melihat ini sebagai cerminan langsung dari pesan yang disampaikan Yesus kepada Thomas, terlepas dari apakah konteks naratifnya sama persis atau tidak. Oke, contoh terakhir, dan ini mungkin yang paling kompleks. Sebuah perumpamaan utuh. Dalam Matius pasal 20, Yesus menceritakan tentang seorang tuan tanah yang mempekerjakan pekerja pada waktu yang berbeda-beda sepanjang hari. Ada yang kerja dari pagi, ada yang siang, ada yang baru kerja 1 jam terakhir. Benar. Nah, ketika waktu pembayaran tiba, semua orang dapat upah yang sama, 1 dinar. Para pekerja yang kerja lebih lama tentu saja mengeluhkan. Tapi tuan itu berkata, "Aku memilih untuk memberikan kepada pekerja terakhir ini sama seperti yang kuberikan kepadamu. Tidakkah aku diizinkan untuk melakukan apa yang aku inginkan dengan apa yang menjadi milikku?" Pesannya jelas. Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Sekarang, mari kita bandingkan ini dengan sebuah hadis dari Sahih Bukhari. Hadis ini menggambarkan perbandingan antara umat-umat terdahulu dengan umat Islam. Dikatakan bahwa orang-orang Taurat bekerja sampai tengah hari dan dapat 1 kirat. Orang-orang Injil kerja sampai waktu asar, dapat 1 kirat juga. Kemudian umat Islam bekerja dari asar sampai matahari terbenam dan dapat 2 kirat. Wah, dapatnya 2 kali lipat, padahal kerjanya lebih sebentar. Tepat. Dan orang-orang Taurat dan Injil kemudian digambarkan mengeluh, orang-orang ini telah melakukan pekerjaan yang lebih sedikit dari kami, tetapi menerima upah yang lebih besar. Nah, ada elemen keluhannya juga. Ada. Dan ini yang menurut Wood sangat kuat. Allah kemudian menjawab, "Apakah aku telah menahan sesuatu dari upahmu?" Mereka jawab tidak. Lalu Allah berfirman, "Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Luar biasa, jadi struktur naratifnya ada semua di sana. Pekerja yang datang belakangan dapat upah lebih besar, ada keluhan dari pekerja yang lebih awal, dan diakhiri dengan jawaban ilahi tentang kedaulatan pemberi upah. Ini sangat paralel. Betul. Ini mungkin argumen Wood yang paling kuat secara struktural. Jadi, setelah kita membedah kelima contoh ini, kita bisa melihat pola argumen yang dibangun oleh David Wood. Dia menyoroti kesamaan tema, frasa kunci, dan bahkan urutan narasi antara Perjanjian Baru dan beberapa hadis. Benar. Dia juga mengutip ayat-ayat Quran yang menyatakan bahwa orang-orang pada zaman Nabi Muhammad menuduhnya sebagai telinga yang mendengarkan dan mengulangi cerita-cerita lama. Ini dia pakai untuk mendukung klaimnya bahwa tuduhan plagiarisme itu sudah ada sejak awal.
Karena di wilayah itu kan komunitas Kristen, Yahudi, dan pra-Islam hidup berdampingan. Tepat sekali. Cerita dan ide-ide pasti menyebar secara alami. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Saat kita menemukan kesejajaran yang mencolok antara dua teks kuno, bagaimana kita sebagai pembaca modern menafsirkannya? Di mana kita menarik garis antara pengaruh budaya, inspirasi ilahi yang terpisah, dan peniruan langsung? Terima kasih sudah menyimak, Tuhan Yesus berkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.